dari Provinsi Bengkulu, Bapak Ahmad Darwifik. Biar lebih nampak ya Dek ya. Tadi kalau Pak Kadis Kominfo itu berbicara di podium sama Kanda Ade, kemudian Kando Mep tadi berbicara di panggung. Saya agar lebih santai, dan kalau di panggung artinya saya lebih cepat menggeser kando-kando kita. Jadi kami berbicara di antara adik-adik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Kominfo, Kanda kita Ridwan Arif, MPH. Yang saya hormati adik-adik sekalian, sebelum saya memulai pemaparan ini, kami dari Komite Nasional Pemuda Indonesia ini punya yel. Jawabannya aja. Kita coba, pemuda, Maju. pemuda, Maju. belum kompak sekali lagi, pemuda, Maju. pemuda. Jaya. Terima kasih. Tidak akan lama, ini nanti berakhir. Saya tahu adik-adik sudah kepanasan dan sudah lapar. Makanya saya tidak akan banyak menyampaikan. Di sini saya diundang hanya untuk menjawab satu pertanyaan oleh kakak anda kita Usin Abdian Saputra Sembiring ini. Beliau ini senior kami di aktivis pergerakan pemudaan. Menjadi DPR, beliau ini sama seperti kami, aktif di berbagai organisasi kepemudaan dan organisasi sosial. Alhamdulillah saat ini beliau telah menjadi wakil kita di DPRD Provinsi Bengkulu. Saya diundang sini untuk menjawab pertanyaan kenapa pemuda, remaja, mahasiswa itu penting ikut dalam organisasi pemudaan. Jadi sebelum pertanyaan itu saya jawab, adik-adik, banyak di antara kita yang menganggap organisasi itu adalah tempat menghabiskan waktu, tempat kita melakukan kegiatan yang sia-sia. Namun saya kembali flashback ke belakang. Di tahun 1908 ada sebuah peristiwa penting bagi bangsa ini. Adik-adik tahu peristiwa apa itu? 1908? Ada yang tahu? Bung Tomo. Yang tahu maju ke depan, saya kasih hadiah. Sini. Satu orang. Yang dikatakan oleh kakak tadi yaitu era reformasi. Belum benar. 1908 itu peristiwa penting apa? Coba diingat ini. Ada yang lain yang Dan. Saya maju. Saya maju. Sini. Sebelah sini. Maaf sekali belum ada yang benar. Pada tanggal 20 Mei 1948 Dan diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Ya, ini hadiah untuk Adinda. Ini adalah peristiwa yang sangat penting bagi tonggak sejarah bangsa ini. Namun sayang sekali, tidak setiap kita mengetahuinya. Ini juga mungkin mengingatkan kembali kepada kita para pendidik untuk kembali mengajarkan sejarah bangsa ini kepada para siswa dan pemuda-pemuda kita. Nah, disinilah jawabannya. 1908 itu adalah Hari Kebangkitan Nasional, yaitu peringatan pertama kali dibentuknya organisasi pergerakan perjuangan kemerdekaan yang bernama Budi Utomo, yang dilatar belakangi karena kemiskinan, kebodohan, kemelaratan, kelaparan yang dialami oleh masyarakat
ketika itu. Dan ada sekelompok elit pelajar di tahun 1908 itu, diantaranya Dr. Wahidin Sudirosodo dan kawan-kawan membentuk sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo, yang artinya kebaikan yang utama. Nah, dari sanalah lahir organisasi-organisasi, berbagai organisasi pergerakan kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan di Nusantara ini, termasuk juga di daerah-daerah yang kita kenal ada dengan namanya Jong Jawa, Jong Sumatera, Jong Lukas, dan Jong-Jong lain. Perlawanan, pemikiran, ide dan gagasan tertuang di berbagai daerah di Nusantara ini, hingga pada akhirnya pada tahun 1928, tepatnya 28 Oktober 1928, organisasi-organisasi ini kemudian berkumpul dan mendeklarasikan yang kita kenal deklarasi itu dengan sebutan Sumpah Pemuda. Itulah cikal bakalnya lahir Indonesia saat ini. Adik-adik sekalian, saya tanya, kalau waktu itu tidak ada pemuda-pemuda yang berorganisasi, kira-kira Indonesia saat ini sudah merdeka belum? Sudah merdeka belum? Bung Karno pernah berkata, saya lebih menyukai pemuda yang kumpul-kumpul berdiskusi masalah bangsa dan negara. Betul? Daripada pemuda yang kutu buku hanya memikirkan dirinya sendiri. Betul? Perjuangan saya lebih mudah. Perjuangan saya melawan penjajah. Orangnya tahu, ciri-cirinya tahu. Perjuangan kalian itu akan lebih berat. Kalian akan melawan bangsa sendiri. Itu artinya apa? Bahwa perjuangan kita sampai hari ini itu belum usai. Organisasi-organisasi pergerakan itu tetap harus dihidupkan. Karena walaupun kita sudah merdeka, namun tugas-tugas kita terhadap permasalahan-permasalahan bangsa ini masih terus akan kita perjuangkan. Oleh sebab itu, kami sebagai aktivis pemuda saat ini selalu berdiskusi, menggali ide dan gagasan permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi kita hingga hari ini. Untuk itu, apa yang tadi ditanyakan, kenapa organisasi penting bagi keberlangsungan bangsa kita ini tadi? Karena tugas kita belum usai hingga hari ini. Ini juga saya sampaikan manfaat dari organisasi. Organisasi ini merupakan wadah bagi kita untuk mengasah kemampuan leadership, kemampuan kepemimpinan. Adik-adik tahu bahwa hari ini semua skill itu bisa digantikan teknologi. Namun leadership sampai kapanpun tidak akan pernah digantikan oleh teknologi. Apa ini leadership? Kemampuan berkomunikasi, kemampuan menganalisa secara kritis, kemampuan adik-adik untuk menyelesaikan masalah. Sampai kapanpun itu tidak akan bisa digantikan oleh teknologi. Persiapkan diri kita, karena tantangan kita akan lebih berat ke depan. Kami mengajak adik-adik sekalian, setelah nanti beranjak dari SMA, SMK akan memasuki dunia perguruan tinggi, dunia mahasiswa, di mana di situ adik-adik tidak disebut lagi sebagai remaja, sebagai siswa, namun adik-adik sudah disebut sebagai pemuda, sebagai mahasiswa. Nah, dan di perguruan tinggi nanti biasanya akan ada banyak sekali organisasi pemuda yang hadir di sana. Ada yang belum pernah organisasi? Adita, siapa yang ketua OSIS? Ada yang ketua OSIS? Ya, baik. Saya juga dulu ketika SMP, SMA itu ketua OSIS. Saya kira itu adik-adik sebagai pengantar. Nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi-diskusi, dan apabila ada hal-hal, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepemudaan yang ingin lebih lanjut ada diseringkan, bisa hubungi langsung kami atau datang ke Sekretariat Komite Nasional Pemuda Indonesia yang sekarang tempatnya di Tanah Abang. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya, dan semoga adik-adik menjadi manusia-manusia yang tangguh menghadapi tantangan-tantangan yang begitu sulit, begitu besar bagi
generasi muda kita saat ini. Seperti yang disampaikan oleh Kanda Miftahul Ilmi, kita menghadapi tantangan radikalisme, kemudian narkoba, dan banyak hal lagi lainnya. Saya kira cukup. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda! Pemuda!